Iya, moderator satu di bawah. Baik, Waalaikumsalam. salam-salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Bu Runda. Teman-teman semuanya. Ya, saya bergantian untuk yang di ini moderatornya. Saya turun. Iya, oke. Silakan moderator naik. Bang Putra sama Bang Nairo. Moderator naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan. Ada Ustaz. Kalau katawa sudah di bawah. Kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Kita ucapkan saya di bawah ada Kanita sama Ustaz Kanita. Oke. Enggak, biarkan di atas dulu saudara, nanti kalau sudah mulai kita diskusi baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari Lami hadir lagi dalam kemudian melanjutkan diskusi lintas agama, yaitu mencari kebenaran-kebenaran ya, dengan adanya diskusi dari pihak Islam dan pihak Kristen. Tujuan diskusi dilakukan untuk mendapatkan kesepahaman yang sama berasalkan dari Al-Quran dan Bible. Tidak ada pemaksaan dan tidak ada kemudian caci maki serta hujatan. Ya, tujuannya adalah mencari kebenaran saja di antara ayat-ayat yang terdapat di dalam dua kitab. Saudara-saudara dari pihak Kristen, kita sebentar lagi kita adakan diskusi. Mohon untuk naik dengan memakai data, literasi dan sumber, ya, tidak ada caci maki, utamakan kedepankan etika dan kesantunan. Oke, saya kembalikan kepada moderator, silakan moderator mengambil alih. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara Muslim, dimohon bantuannya untuk tap layarnya agar kuat komannya dan diskusi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk yang anggota Lami ya di bawah tolong di tap. Oke, sudah bisa dimulai Ustadz? Oke, jadi kita belum lihat ada yang dari pihak Kristen. Coba kita ini saja ukhuwah saja dulu antara sesama Lami, karena belum ada nih, biar masih 20, tap-tapnya masih sedikit ya, 9,1. Kita kawan-kawan coba dibantu tap-tap supaya kencang ya, dan kita berada di pencarian pertama di TikTok supaya tertarik para debater Kristen untuk masuk berdiskusi. Oke, jadi kita sedikit memberikan pendalaman agama Islam. Banyak pertanyaan, ya. Apakah betul di dalam Al-Quran orang-orang Yahudi kemudian ya membangkang, menyembunyikan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi? Maka ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 46. Minnal ladzina haddu yurahifinul kalima am mawadihi wa yaquluna samina wa asaina wasma ghaira musma'i wa ra'ina layam bi'asinnatihim wa tana fitin walau annahu qallu samina wa atanna wasma wadurna lakanna khairal lahum wa aqwama walakil la'annallahumullahu bikufirim fala yu'minuna illa qalila. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami membangkang. Mereka mengatakan pula, dengarkanlah, sedangkan engkau Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Mereka mengatakan ra'inah dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama.
Seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dengarkanlah dan perhatikanlah. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah melaknat mereka karena kekufurannya, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menegaskan, sesungguhnya ketika datang kebenaran-kebenaran dari Nabi Muhammad kepada mereka, walaupun mereka mendengarkan tetapi mereka membangkang, membantah. Ya. Seharusnya yang dilakukan mereka adalah ketika mereka mendengar dan mereka patuh terhadap apa yang disampaikan. Tetapi ini tidak terjadi, saudara. Ya. Ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah mereka selalu membangkang dan membangkang. Nah, maka kemudian sebagian memutar lidahnya, memperlesetkan ayat-ayat yang turun, dan kemudian menyampaikan kepada umat bahwa ini salah, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak benar. Nah, maka Allah katakan di surat An-Nisa ayat 47, ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazalna musaddiqan kalimah ma'akum min qabli an natmissa wujuha fa naruddaha alla abariha au nal annahum kama la'ana ashabas sab wa kana amrullah ma'fu'alah. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, ya, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajah kamu. Bagi siapa yang kemudian tidak beriman, kami putar kepalanya ke belakang sebagai penghinaan, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Ketetapan Allah pasti berlaku. Maka Allah katakan kepada orang yang memutarkan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah kemudian katakan lagi kepada orang yang ingkar dan membangkang. Apa perkataan Allah? Wahai manusia, berimanlah kepada kitab yang telah diturunkan kepada kamu. Apa maksudnya kitab di sini? Yaitu Al-Quranul Karim. Karena mereka membantah perkataan Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad menerima wahyu, dan wahyu itu, firman itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah katakan, ya, berimanlah kepada Al-Quran yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab-kitab sebelummu. Barang siapa yang tidak beriman, kami putar kepalanya ke belakang sebagai penghinaan, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Allah mengatakan bagi yang kemudian orang-orang Yahudi terdahulu yang tidak mengerjakan hari Sabat, Allah laknat mereka. Apa itu hari Sabat? Hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh berkegiatan. Itu disebut sebagai hari Sabat. Nah, ini Allah berikan perumpamaan. Barang siapa yang kemudian mengingkari Al-Quran, maka Allah laknat dia sebagaimana orang-orang terdahulu mengingkari hari Sabat. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Allah SWT. Apa jelasnya? Ya. Di surat An-Nisa 48, Inna Allaha la yakfiru ayyusyaraka bihi wa yakfiru wa dunna zalika liman yasha'ah wa man yusyrik billahi faqad taraha isman adimah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah itu sendiri atau disebut syirik. Tetapi dia mengampuni dosa apa saja selain syirik. Nah, Allah ingatkan orang-orang yang kemudian berdusta kepada Nabi, membangkang kepada Nabi, dan kemudian tidak percaya kepada Al-Quran, maka kemudian Allah hukum dia, ya, yaitu di neraka jahanam. Kenapa Allah hukum dia di neraka jahanam? Kalau tidak percaya ke Al-Quran, berarti dia tidak percaya kepada Allah, dan berarti ada Allah-Allah lain. Maka dijelaskan di dalam surah An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tetapi dia mengampuni dosa selain syirik. Nah, kalau mengampuni dosa selain syirik, ya, maka kemudian kita gunakan akal kita. Orang yang menduakan Allah, maka tidak ada ampunan untuk diri. Bayangkan ya. Fatal sekali.
Orang yang menduakan Allah, mencari sesembahan lain selain Allah, tidak terampun. Apakah RR yang bicara? Tidak. Allah yang bicara di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 48. Jadi saudara-saudaraku, ya, maka mari kita kemudian, ya, menggunakan hati, menggunakan akal, dan bersandar kepada Al-Quran, bahwa kita tidak boleh menempatkan sesuatu, menggantungkan sesuatu, kecuali hanya kepada Allah. Tak boleh mengkultuskan manusia, tak boleh mengkultuskan jin, tak boleh mengkultuskan batu, tak boleh mengkultuskan benda-benda keramat. Tak boleh, saudara. Karena sesungguhnya jika kita melakukan demikian, kita sudah ingkar kepada Al-Quran. Kalau kita sudah ingkar kepada Al-Quran, berarti kita ingkar kepada Allah. Bersandar kepada selain dari Allah, maka Allah katakan dosanya tidak terampun. Jadi saudara-saudaraku, ini sekilas ya pendalaman yang memang kita harus pahami, bahwa dosa syirik tidak ada ampunan. Jadi ingat, Allah katakan jangan kamu bermain-main dengan firman-Ku. Ya, Allah katakan demikian. Jangan kamu bermain-main dengan ayat-ayatku. Jangan kamu bermain-main dengan Nabi dan Rasulku. Tidak usah minta maaf karena kamu kafir setelah beriman. Surah At-Taubah. Ini korelasinya di sini, ya. Ada kemudian orang berkata, ya kami percaya kepada Allah, tetapi kami hanya ini saja, bermain-main saja. Bermain-main, ya, karena kami tidak ada kesibukan. Makanya kami menyembah patung. Tidak boleh. Allah melarang, ya. Karena ini adalah dosa yang tidak terampun. Bihi wa yakrifu madunna zalika lima yasya'a. Bahwa orang-orang yang melakukan demikian tidak ada ampunannya. Nah, makanya di surah At-Taubah dikatakan, sesungguhnya kamu kafir setelah beriman. Jadi ada kemudian orang berkata, ya, oh jangan seenaknya menuduh orang kafir, jangan seenaknya menuding orang kafir. Ya kita tidak menuding. Semua pertanda itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan orang yang kemudian sesuai dengan perkataan di Al-Quran, Allah katakan apa? Kafir. Allah yang mengatakan kafir. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian dituding di dalam Al-Quran kafir dan kita sebut kafir, tidak boleh protes. Jadi kafir itu ada dua. Kafir setelah beriman kepada Allah, kafir sebelum beriman kepada Allah. Mana yang lebih bahaya? Kedua-duanya bahaya. Ya. Kafir setelah beriman kepada Allah, dia percaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia mencari sesembahan lain setelah dia bersadar. Lebih bahaya lagi. Inilah disebut di dalam Al-Quranul Karim termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian kafir sebelum beriman. Nah, ini masih lumayan, ya. Karena dia masih menganut agama dari orang tua dan belum mendapat pengajaran-pengajaran tentang Islam sebagai agama yang benar. Dan ini masih bisa ditolerir dengan apa? Dengan jalan kemudian, ya, memberikan masukan-masukan. Memberikan masukan-masukan sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang Islam yang benar. Yang berbahaya itu kafir setelah beriman. Bayangkan itu. Mereka bercerita kepada orang lain, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Rasul. Ketika ada kepentingan dalam menjalankan agama, ketika ada musuh dari agama, mereka hilang begitu saja. Inilah orang-orang yang munafik. Nah, apakah orang-orang munafik ada pada zaman Nabi? Ada. Mereka tidak ikut berperang. Ketika disuruh, kenapa kamu tidak berperang? Banyak alasannya. Orang tua kami sakit, saya anak satu-satunya. Ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka tiba-tiba berkata seakan-akan mereka merasa paling berjasa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam dalam penyebaran agama Islam. Banyak itu. Maka ini apa yang dilakukan oleh Nabi? Mereka menyisihkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak pantas bergabung dengan orang-orang yang berjihad.
di jalan Allah. Maka di Lami ya, kita tidak butuh orang munafik. Di Lami kita butuh orang-orang yang betul-betul menyerahkan jiwanya totalitas kepada jalan Allah. Karena tidak mungkin akan bercampur yang hak dengan yang batil. Tidak mungkin. Ya. Dan kemudian kita pun tidak membuka ruang untuk memasukkan orang-orang batil, orang-orang munafik untuk menghancurkan Lami. Tidak mungkin. Saya ingat perkataan ketua dari Lami, Bams, ya, bagaimana kemudian Bam menyerahkan totalitas bahwa menganggap Lami adalah saudaranya semua. Demikian juga dengan kawan-kawan yang lain, menganggap Lami Laskar Akidah Muslim Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Diganggu satu, semuanya akan maju. Tapi ingat, Lami tidak boleh mencari masalah. Nah, Allah mengatakan, ya, tidak ada kebenaran-kebenaran jika kemudian ya menolong orang yang di jalan yang salah. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan, mari kita bersama-sama. Tetapi kalau Lami diganggu tanpa ada kesalahan, semuanya akan maju. Itulah bentuk kekeluargaan dari Laskar Akidah Muslim Indonesia. Nah, kemudian apa yang diterapkan? Maka berdasarkan kesepakatan dari anggota ketua, ya, bahwa kita kemudian muncul untuk mensiarkan Islam dengan baik, memberikan edukasi dengan baik, sehingga penonton, audien, terutama muslim-muslim awam mengerti ternyata apa yang dituduhkan para salibis-salibis, apa yang kemudian dituduhkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentang Islam tidak benar. Maka sampaikan dengan ayat-ayat Al-Quran, sampaikan dengan ilmu Al-Quran, sampaikan dengan ilmu hadis. Yang tidak boleh kemudian kita menggunakan data-data palsu untuk melakukan pembenaran. Tidak boleh. Allah melarang kita. Ya. Tak boleh menggunakan data palsu. Tidak boleh caci maki. Tidak boleh menghujah. Yang demikian bukanlah syiar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Syiar. Syiar caci maki. Syiar kemudian menghujah. Syiar menggunakan data-data palsu. Ya, tidak dibenarkan, saudara. Namanya kita mengajarkan agama yang benar. Bagaimana kemudian mengatakan agama ini benar kalau dipakainya data-data palsu yang kemudian tidak bisa data-data itu dipertanggungjawabkan? Ini tidak bisa digunakan. Maka hati-hati di dalam menerima informasi. Kepada debater Lami saya sampaikan, hati-hati dalam menerima data-data yang terdapat di TikTok. Jika tidak tahu, tanyakan kepada guru-guru kita yang ada di Lami. Guru, abang, apakah ini benar data ini? Jangan kemudian tanpa ada pengetahuan data itu diambil dan kemudian dijadikan rujukan untuk berdebat dengan orang Kristen. Ada dua yang bisa berdampak jika kemudian memakai data-data yang tidak betul. Pertama adalah pelanggaran undang-undang ITE. Penistaan agama. Yang kedua apa? Yang kedua kita berdosa kepada Allah. Jadi sekali lagi jangan kemudian sifat sombong, keras kepala, egois ditempatkan dalam berdiskusi. Tidak boleh. Jangan kalau mereka tidak mau diyakinkan, ya sudah.
Tidak ada pula kewajiban kita untuk meyakinkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jangan sampai kemudian harus diyakinkan betul sampai kemudian mengeluarkan sesuatu yang tidak perlu, yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Allah berkata di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada kewajiban bagi kamu untuk menyadarkan mereka. Akulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang ketentukan. Jadi tidak ada kewajiban kita saudara. Jadi untuk apa kita gontok-gontokkan? Untuk apa kemudian kita caci-caci sampai memakai data-data yang tidak valid? Tidak ada saudara. Tidak butuh itu. Tidak ada. Keuntungannya tidak ada bagi kita. Kan sudah Allah katakan tidak ada kewajiban kamu. Tidak ada kewajiban kamu. Ya, kita hanya disuruh bersiar. Nah, siar itu adalah berdiskusi. Jika tak mau berdiskusi, turunkan. Buat apa? Ya. Ingat, ini yang paling fatal adalah, ya, mungkin kita menyangka kita bisa lolos dari hukum manusia dengan berkata-kata kasar, dengan berkata-kata jorok, dengan menggunakan hal-hal yang manipulatif. Tetapi kita tidak pernah, ya, selamat dari malaikat yang ada di kiri kanan kita. Dicatat semua sana. Hari ini RR kemudian memberikan tausiah kepada Lami. Isinya bohong semua. Dicatat. Tidak bisa mengelak. Dan akan dipertanggungjawabkan. Makanya itulah ada Lami muncul sebagai debater yang cerdas. Yang tahu bagaimana selamat dalam berdiskusi, bisa mengedukasi, dan selamat di akhirat. Itulah yang alami Laskar Akidah Muslim Indonesia. Jika tidak begitu, yang terjadi, ya buat apa ada alami? Jika kemudian masih, ya, melakukan kesalahan-kesalahan dengan memakai hal-hal yang bersifat manipulatif. Ingat, ketika kemudian host membuka suatu komal, ini saya bilang, jika terjadi perdebatan di dalam komal itu yang kemudian difasilitasi oleh host dan terjadi pemberian berita-berita data-data palsu, ingatlah, berarti Anda juga turut berdosa karena Anda memberikan fasilitas. Maka host itu harus cerdas nih. Tegur. Ya. Jangan kemudian dijadikan kebiasaan. Wah, enggak enak Buya kalau misalnya enggak gontok-gontok kan enggak rame. Oh, enggak boleh. Ya. Enggak boleh, kita bukan mencari rame. Kita mencari pahala. Ya. Kalau rame bakar saja rumah. Bakar rumah itu rame itu. Ribuan orang nonton. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya kita menghabiskan waktu, kita mencurahkan waktu, kita menghabiskan data untuk mendapat ridho dari Allah. Inilah tujuannya. Maka nanti pemilik komal yaitu Nita Ende tercatat hari ini. Komal Nita Ende sangat bagus sekali. Banyak kemudian hal-hal yang bermanfaat yang terjadi di komal itu dan audien juga mendapatkan manfaat. Nah, tercatatlah pahala untuk dia. Hari ini di komal Nita Ende orang mencaci-caci Allah. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu menghina sesembah-sembahan yang lain, ditakutkan nanti mereka menghina Allah melebihi batas tanpa ada pengetahuan. Kemudian Nita Ende sebagai pemilik komal mendiamkan saja. Nah, tercatat yang saling menjelek-jelekkan tercatat berdosa, penyedia komal yang memberikan fasilitas tanpa menegur juga berdosa. Hati-hati saudara. Ya, makanya saya bilang jangan bermain-main dengan agama. Jangan bermain-main dengan agama.
Jika tidak paham substansi dari beragama, apalagi substansi dalam syiar, hati-hati. Ini selalu saya tekankan penting, ya, terutama terhadap anggota-anggota LAMI, agar kita tidak rugi terlalu banyak. Waktu habis, data habis, yang didapat cuma dosa. Ngapain? Ya. Tapi waktu habis, data habis, ya, didapat pahala berlipat-lipat. Alhamdulillah. Tiap hari dapat pahala, selain sholat, selain sedekah, ada lagi dosa apa, pahala-pahala yang lain. Ya. Ini sangat alhamdulillah. Artinya apa yang kemudian kita korbankan, baik waktu, baik kemudian biaya, tidak pernah sia-sia. Setiap hari ada saja pahala yang mengalir kepada kita. Inilah esensinya, saudara. Oke, saudaraku dari LAMI, ya, karena saya rasa sudah cukup sedikit masukan informasi atau sebagai kerangka bagi kita bersama di LAMI untuk dipatuhi dan dilaksanakan atau diterapkan nanti setiap membuka komal. Saya kembalikan kepada moderator, silakan moderator untuk mengambil alih komal, silakan. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga kita semua di komal ini bisa mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan atau apa? Yang bertugas hari ini siapa ya? Ikang Goreng ya? Halo Bang Ikang. Ya, silakan Adinda Bu. Diana. Iya ya. Siapa lagi Bang Nero? Bang Ali ya, Bang Ikang. Satu lagi siapa? Nit. Satu lagi siapa Nit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertiga warahmatullahi Kak, bertiga aja. Bertiga aja Kak Dina sama Bang Nairo sama Bang Eki. Ada Bang Syam. Oke. Welcome. Oke, baik. Halo Bang Syam. Assalamualaikum Bang Syam. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, teman-teman di bawah bantu share-share ya, biar ada teman Kristen, saudara Kristen yang mungkin mau naik diskusi datang ke sini. Share-share ya, bantu share-share ya. Oke. Untuk yang Kristen, mungkin ada yang Kristen yang udah ada di bawah, silahkan ajukan permintaan untuk berdiskusi di atas ya bersama narasumber kami Ustadz RR 777. Silahkan saudara-saudara. Untuk yang sahabat muslim, tolong bantu tap layarnya agar kuat komalnya ya. Terima kasih. Ketua ada tadi di bawah? Ada? Siapa? Ketua? Ketua ada di bawah? Ketua masih ada tamu. Wow. Oh, masih Belum ada bisa tamu. hadir Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijambak itu ketuanya udah dijambak. Ada tadi di bawah udah dijambak. Teman-teman yang ada kawan Kristen bisa tolong di share-share ya. Kemarin ada janjian satu orang, tapi sampai hari ini belum nongol juga. Gak apa-apa, kita mengikuti alur saja. Alur nanti juga sudah tahu dulu di Komal Dewi juga kayak gitu. Ya, tapi lama-lama udah tahu dan mulai meningkat. Jadi nanti kita isi 4 komal, kita ND 3 hari, Dewi 3 hari,
kemudian Ramli 3 hari, Wali 3 hari, supaya nanti bergilir nanti. Siap, siap, siap. Juga ini Mungkin akan ini mungkin Bawa ini aja ya bisa sambil tap-tap ya, bantu tap-tap siapa tahu iya ada yang bantu tap-tapnya. nanti aku naikin. Iya. Iya. Ustadz ini mungkin bisa sesi bertanya dari Muslim dulu, boleh gitu boleh, Ustadz? boleh silakan kalau ada bertanya dari Muslim. Ustadz RR77 Oke, izin Pak. follow ya. Saudaraku. Akun Oke, baru silakan saudara. saudaraku. Iya. Sudah. Saya fallback. Oke, aku turun ya. Nanti aku tap-tap di bawah supaya kuat Komal. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari Kemudian yang bertanya tentang Muslim, Islam, silakan. silakan. Aku ingin bertanya, Silakan saudara. gini apa namanya? Ini kan terkadang ada kawan-kawan Muslim itu menyamakan Tuhan Yahudi sama Tuhan kita Islam itu. Jadi gimana itu Yahweh sama Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana itu hukumnya jika menyamakan sesuatu yang tidak sama? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah kemudian Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan orang Islam? Ya. Maka kita posisikan dulu orang Yahudi yang mana? Apakah orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Taurat dan kemudian percaya kepada Injil? Apakah juga orang Yahudi percaya kepada Al-Quran? Maka kalau orang Yahudi yang percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, percaya kepada Al-Quran, maka Tuhannya sama dengan orang Islam. Karena 4 kitab ini semuanya adalah pewahyuan dari satu sumber. Siapa sumbernya? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya, kami telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kami telah mengutus nabi-nabi sebelum kamu, wahai Muhammad, yang membawa tentang kebenaran tauhid. Apa kebenarannya? Yaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Maka sembahlah Allah, dan itulah jalan yang lurus, hatta siratul mustaqim. Itu perkataan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, Isa, Daud yang diberikan kitab-kitab telah diperintahkan, diberi wahyu. Bahwa untuk menyebarkan kepada umat, untuk menyembah kepada Allah. Dan menyampaikan kepada umat tiada Tuhan melainkan Allah. Nah tetapi masalahnya, di antara orang-orang Yahudi ada yang kemudian yang ingkar kepada para nabi. Ingkar kepada apa yang dibawa oleh para nabi. Nah mereka yang ingkar kemudian mendirikan syariat-syariat baru, keyakinan-keyakinan baru. Maka nama Allah kemudian diganti. Ada Yahweh, ada Adonai, ada Elohim. Ya. Padahal terang di dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah aku mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali untuk menyampaikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kemudian sembahlah Tuhan, dan itulah jalan yang lurus. Nah ketika ini disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, tentu para nabi dan rasul tidak akan ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tidak mungkin ketika Allah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, sampaikan kepada manusia bahwa manusia harus menyembah aku. Aku adalah Allah sang pencipta. Tidak mungkin kemudian Nabi tiba-tiba mengatakan sembahlah Yahweh. Tidak mungkin saudara. Karena Nabi ini adalah wakil Tuhan di dunia. Makanya dia disebut Nabi, sang messenger. Pasti Nabi akan menyampaikan kepada umat, wahai umatku, Tuhan sang pencipta alam kita yaitu Allah, sembahlah Dia. Nabi akan menyampaikan begitu kepada seluruh umat. Ya. Nah, ada umat yang ingkar, ada umat yang patuh. Yang ingkar kemudian mendirikan ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari ajaran Nabi. Ya. Nah, maka muncullah nama-nama Yahweh, Adonai, Elohim. Ya. Nah, setelah kita cari jejaknya, ternyata nama-nama ini tidak ada di dalam apa? Tidak ada di dalam Al-Quran. Yahweh, Adonai, Elohim, tidak ada. Kita harus ingat
bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan. Ya. Nah di dalam Al-Quran tidak dinyatakan demikian. Yang dinyatakan itu adalah Allah. Tapi kemudian ada orang berkata, ini berdasarkan perbedaan linguistik bahasa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mengatakan perbedaan linguistik bahasa? Karena nama itu tidak pernah berubah. Ketika disebut nama Allah, maka orang-orang Arab akan menyebut nama itu Allah. Orang-orang Inggris akan menyebut nama itu Allah. Orang-orang Negro akan menyebut nama itu Allah. Orang-orang kemudian Asia akan menyebut nama itu Allah. Bagaimana mungkin nama Allah berubah menjadi Yahweh, Adonai, Elohim? Nah, ini ajaran-ajaran yang sesungguhnya menyimpang, ya, dengan mencatut Taurat dan kemudian memakai Taurat itu untuk menyimpangkan kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan dibawa oleh Isa alaihissalam. Nah, ini dia. Apakah mungkin Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu? Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah. Hai Ibrahim, sesungguhnya akulah Tuhan yang dipanggil sebagai Allah. Namaku adalah Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada dua anaknya, hai Ismail, nama Tuhan kita adalah Allah. Hai Ishak, nama Tuhan kita adalah Allah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim mengatakan, hai Ishak, nama Tuhan kita adalah Yahweh. Tidak mungkin, saudara. Hai Ismail, nama Tuhan kita adalah Yahweh. Tidak mungkin. Ini dibuktikan apa? Sebelum adanya Islam, sebelum diturunkannya Al-Quran, orang-orang Arab terdahulu telah mengenal nama Tuhan itu adalah Allah. Dari mana mereka tahu? Dari Ismail, anak Nabi Ibrahim. Nah, apakah mungkin anak Nabi Ibrahim yaitu Ismail mendapatkan pengajaran yang berbeda dengan anak yang lain yaitu Ishak? Tidak mungkin, saudara. Karena kedua-duanya adalah Nabi. Maka pengajarannya itu dari satu, yaitu milah Ibrahim. Milah Ibrahim mengatakan kepada Ismail, Ismail, Tuhan kita adalah Allah. Ismail menyampaikan kepada kaumnya di padang gurun, hai kaumku, Tuhan kita itu adalah Allah. Maka orang telah mengenal Allah. Orang-orang Arab tradisional sebelum datangnya Al-Quran dan diutusnya Nabi telah mengenal nama Allah. Demikian juga dengan jalur Ishak. Tetapi di jalur Ishak ini terjadi penyimpangan nama dari Tuhan itu. Ini bisa dibuktikan dari rekam jejak sejarah. Kalau tidak, bagaimana orang di Arab kuno telah mengenal nama Allah? Sementara Al-Quran belum ada, Nabi Muhammad belum diturunkan, tapi orang-orang itu telah tahu bahwa Tuhan itu bernama Allah. Dari mana coba? Maka pasti merujuk kepada Ismail alaihi salam. Ismail mendapatkan dari siapa? Ibrahim alaihi salam. Nah, ajaran ini satu rumpun dengan Ishak alaihissalam. Mendapatkan pengajaran siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa berbeda? Karena ada orang yang kemudian menyembunyikan ayat-ayat yang telah diturunkan dan menggantinya dengan harga yang murah untuk kepentingan yang sangat sedikit. Maka dirubah-rubah. Sesuai perkataan surah An-Nisa tadi, mereka ingkar, mereka membangkang. Begitu saudaraku MPP. Iya, halo. Halo MPV. Kepental. Ya, mungkin saudara-saudara Kristen yang sudah ada di bawah mungkin ingin berdiskusi, silakan ajukan permintaan untuk naik ke Komal. Silakan. Saudara-saudara Kristen, yang Muslim juga boleh ya, untuk bertanya masalah keislaman begitu boleh. Silakan ajukan permintaan untuk naik. Ini Bang Lokatawa nggak ada loh di bawah Ustadz. Apa dia udah share? Dia udah apa itu? Dia udah masukkan ke share saya.
Oh, iya 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 iya. Naik Pakai akun lain. Bang Ali, naik. Ya, untuk saudara muslim boleh ya bertanya tentang keislaman begitu. Silakan ajukan permintaan naik saudara-saudara muslim. An-Nisa ayat 38. Di dalam surah An-Nisa ayat 38, apa yang dikatakan di sana? Apa yang mau dipertanyakan dari surah An-Nisa ayat 38, saudari? Sebentar. Apa yang keraguan-raguan di sana? Coba, apa yang diapakan? Walazina yunfikuna amwalahum riya. Ada perkataan riya. Allah tidak menyukai orang-orang yang menginfakkan hartanya karena sifat riya. Ini ya. Karena orang-orang yang memiliki sifat riya, sombong, ya. Berarti ketika dia menginfakkan hartanya itu bukan mengharapkan ridho dari Allah, tetapi ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Sesungguhnya sifat-sifat yang sombong Allah katakan, ya, sangat dekat dengan setan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa ma yakun nisi syaitanullahu qarinan fasyad qarinah. Siapa menjadikan setan sebagai temannya, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Orang-orang yang sombong ini, ya, dikatakan ibaratkan sebagai orang-orang yang memiliki sifat-sifat dari setan. Infak untuk dilihat orang banyak, bersedekah supaya populer. Ada istilahnya, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Lagi pengajian. Atau pergi ke masjid, infak 20 juta, terus disebut gede-gede, ditulis gede-gede, dari RR 77 20 juta. Wah, melihat tuh orang semua. Kita bangga gitu kan, bangga. Tidak boleh. Ya. Sudah, sebut saja hamba Allah. Hamba Allah menyumbang 20 juta, udah selesai. Karena sifatnya demikian itu, ya, artinya kamu berinfak bukan mengharapkan ridho Allah, tapi ingin popularitas, ingin dianggap orang hebat, ingin dianggap orang sebagai apa? Sebagai ahli sedekah, ahli infak. Ya. Padahal infak yang kamu berikan tidak mendatangkan manfaat daripada diri. Akan kemudian Allah mengatakan, aku tidak menginginkan harta-harta orang-orang seperti itu. Allah sang pencipta mengatakan itu, tidak menginginkan. Rakus apanya? Ada juga orang kemudian bawa sembako banyak-banyak ketika ada suatu kemalangan atau musibah yang terjadi di satu daerah. Ketika itu dipakai mikrofon. Haji RR 77 memberikan sembako kepada ini udah kacau. Udah jelas sifat ujub. Tak boleh. Tani yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lombok. Oke, saudaraku. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Senang sekali dengan tausiahnya tadi. Lanjut Ustaz, saya nyimak aja Ustaz. Baik. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ya, yang diniatkan terlebih dahulu, aku infakkan hartaku menghadapkan ridho dari Allah. Maka kalau niatnya udah baik, tata caranya pasti baik. Tata cara yang dilakukan pasti baik. Yang tidak kemudian, ya,
Tapi kalau misalnya niatnya sudah tidak baik, aku ingin dapat popularitas. Ini dalam rangka pilkada atau dalam rangka menjadi anggota DPR. Aku mau kemudian berinfak atau memberikan bantuan. Nah, niatnya udah salah. Maka tata caranya ke bawah pasti salah. Tidak sesuai dengan syariat. Nah, Allah katakan di dalam An-Nisa 38, aku tidak menginginkan harta-harta orang demikian walaupun mereka mengatasnamakan infak. Buat apa bagi aku orang-orang itu kemudian berbuat sedekah, berbuat infak tidak mengharapkan ridho dari aku, tidak mengharapkan pahala dari aku. Aku tidak menginginkan orang-orang demikian. Tapi kita sedekah, ya. Ada orang datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedekah Pak, tanpa ragu-ragu, tanpa menghitung-hitung, ambil yang ada di saku, taruh. Alhamdulillah, kata orang itu. Maka Allah kemudian menghitung sebagai pahala yang berlipat-lipat. Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat. Ini janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Setiap orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah, maka Allah ganti berkali-kali lipat. Bel, beri. Tak usah dihitung, dicari uang yang paling kecil. Dapat uang 500 baru dikasih. Tak usah takut miskin dengan berinfak, bersedekah. Kasih saja. Ada uang, kasih. Itu yang disebut sebagai ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam berinfak. Orang yang bersifat ikhlas, ini yang kemudian diberikan pahala oleh, karena dia tidak mengharapkan sesuatu dari penilaian orang lain. Ini dia, ini yang patut kita camkan rame-rame. Karena banyak sekali orang memberikan sedekah, bertuliskan itu di kotak itu. Dari Haji RR77. Oh, bangga sekali. Nanti orang mencari di Google itu. RR77. Oh, ternyata dia ini ya. Memang ahli sedekah dia. Itulah sifat riya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian orang-orang yang bersifat riya ini membuat alasan. Apa alasan yang dibuat oleh orang-orang yang bersifat riya? Kami kan melakukan ini supaya orang lain mencontoh. Ini alasan yang dilakukan oleh orang-orang bersifat riya dalam mencari kebenaran terhadap perbuatan dia. Kami melakukan ini agar orang-orang lain mencontoh. Padahal itu hanyalah alasan-alasan yang kemudian untuk membenarkan tindakan kesombongan dia dan keriaan dia dalam berinfak atau bersedekah. Tidak layak, saudara. Makanya apa yang terjadi? Setelah dia bersedekah tiba-tiba sakit. Setelah dia bersedekah tiba-tiba stroke. Ini banyak ini ya. Banyak ini. Makanya hati-hati. Ya. Makanya hati-hati. Sama dengan mendapatkan uang. Uang didapat dengan tidak mematuhi syariat-syariat. Percayalah, uang itu habis. Tetapi tidak berbekas. Dapat 6 juta satu hari, ada aja pengeluarannya, bahkan lebih dari 6 juta. Karena didapatkan tidak dengan jalan berdasarkan syariat. Coba dapat uang 200.000 satu hari, tetapi betul-betul berdasarkan syariat. Dan uang itu betul-betul berdasarkan jerih, payah. Maka sulit sekali menghabiskan 200.000. Dan ada teguran. Tapi dapat 6 juta itu, Allah timbulkan masalah-masalah sehingga 6 juta itu tidak pernah cukup, malah berkurang dia. Malah kemudian numbuk lagi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba berada di luar akal logika. Saya berikan contoh. Dapat uang 6 juta dengan jalan bertentangan dengan syariat. Tiba-tiba
motor yang tadinya sehat mati di jalan. Rupanya turun mesin, kena 3 juta. Dah, tinggallah uang 3 juta. Kemudian kita pergi, nelpon, tiba-tiba disambar copet handphone tadi. Hilang, beli lagi handphone baru 2 juta. Tinggal 1 juta. Pergi ke rumah, tiba-tiba suami, istri berkata, ayah, anak kita sakit. Dibawa ke dokter. Ya, kena 2,5 juta dengan tebus obat. Apa yang terjadi, saudara? Malah minus 1,5 juta. Itulah orang yang kemudian mencari rezeki tidak berdasarkan syariat. Malah kemudian mendapatkan rezeki dengan jalan menzolimi orang lain. Maka Allah rugikan dia, Allah pailitkan dia dengan berbagai macam musibah. Orang yang mencari uang dengan jalan syariat dapat dia 200.000 syariat. Dikasih ke istri 150.000 untuk beli beras, untuk beli makan, untuk beli sambal, dan untuk beli sabun serta keperluan dapur. Habis 150, sisa 50. Datang anak sekolah kasih uang jajan 10.000, sisa 30.000. Tetapi karena uang ini adalah uang halal, tidak ada Allah kemudian datangkan penyakit, datangkan musibah, datangkan kecelakaan, tidak ada. Malah besoknya karena uang ini didasarkan dengan jerih payah yang halal, datang ke orang lain. Bapak, saya ada order kerjaan. Ya, ada order kerjaan nih. Bisa enggak bantu saya? Nah, dapat lagi uang. Nah, inilah perjalanan dari rezeki yang kemudian diberkahi dan rezeki yang tidak diberkahi. Wah, ini bahaya sekali. Jangan bangga kaya. Jangan pula kemudian menyesal karena miskin. Siapa tahu Allah kemudian memiskinkan Anda supaya Anda tidak tersesat dari godaan dunia. Maka berbaik sangka hanya kepada Allah. Insya Allah jika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat, Allah akan berikan rezeki, Allah berikan kemudian pahala untuk kita. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Kita kembalikan kepada moderator. Jika ada teman-teman dari pihak Kristen yang sudah datang, silakan. Baik, Ustadz. Ada teman-teman yang Kristen mungkin di bawah yang